कौन यहाँ आकर इन दोनों को बचाता है, मैं ये देखता हूँ। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir, menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Raja Simha. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Sebuah gudang pembuatan susu palsu sedang membuat produksi susu palsu tertangkap basah dan langsung diambil bukti berupa foto-foto oleh seorang wartawan yang tanpa sengaja melihat aksi mereka. Wartawan tersebut terkejut ketika salah satu dari pelaku melihat dan langsung menangkapnya. Tapi mereka terkejut ketika datang seseorang pemuda bernama Yuvraj yang mendatangi tempat tersebut, kemudian langsung memberi mereka pelajaran. Yuvraj adalah seorang pemuda yang begitu ceria dan berhati baik, serta selalu memberikan yang terbaik untuk ibunya, karena sejak kecil ia hanya tinggal bersama ibunya setelah ayahnya tiada. Ketika di bus, Yuvraj bertemu dengan seorang gadis cantik yang langsung menarik hatinya. Tapi gadis tersebut sama sekali tidak membuatnya tertarik. Gadis tersebut malah sangat kesal dengan tingkah konyol yang ditunjukkan oleh Yuvraj kepada dirinya di hadapannya. Gadis yang diketahui bernama Pallavi itu juga selalu diganggu oleh pria tambun bernama Canggu yang masih saja terpengaruh dengan seorang peramal yang mengatakan jodoh masa lalu Canggu kini berada di masa sekarang. Dan ia meyakini kalau Pallavi adalah jodoh masa lalunya. Setengah memaksa, Canggu meminta Pallavi untuk menjadi pendampingnya. Kemudian, dengan tegas ia menolak kehadiran Canggu dan mengusirnya dari tempat kosnya. Namun teman Pallavi mengatakan kalau Canggu adalah penjahat yang memiliki banyak anak buah dan bisa membahayakan nyawa Pallavi. Karena Canggu bisa berbuat nekat bila ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Ia pun diminta memiliki seorang yang bisa menghadapi Canggu. Salah satu dari teman Pallavi mengatakan kalau Pallavi harus mendekati Yuvraj. Akhirnya mau tidak mau, Pallavi mendekati Yuvraj untuk dijadikan sebagai bodyguard yang akan mampu melindunginya. Dengan senang hati, Yuvraj kemudian membantunya, walaupun dengan terpaksa Pallavi melakukan pendekatan tersebut. Lagi-lagi Yuvraj bertemu dengan Pallavi di kuil menggunakan sari. Yuvraj yang melihatnya langsung meledek Pallavi yang diam-diam memang sudah menyukainya. Excuse me. Pallavi malah menantang Yuvraj.
kalau memang benar-benar ia menyukainya. Karena Pahlavi berasal dari desa Simhadri, desa yang paling ditakuti di daerah tersebut. Sementara itu di desa Simhadri, kejahatan memang sudah terbiasa dilakukan di desa Simhadri. Bukan hanya di depan para penduduk, namun semua anak buah kepala desa Simhadri sama sekali tidak takut kepada siapapun. Yuvraj yang mendatangi desa tersebut kemudian merasa terkejut ketika salah satu warga telah tewas akibat perbuatan salah satu anak buah kepala desa Simhadri. Yuvraj mengusulkan untuk melaporkan semua kejahatan tersebut kepada polisi. Tapi semua warga mengatakan bahwa polisi pun takut kepada kekejaman dan kekuasaan kepala desa yang ada di tempat itu. Kemudian Yuvraj bersama teman-temannya mendatangi polisi dan meminta mereka untuk mengusut semua kejahatan kepala desanya. Tapi mereka sama sekali tidak menghiraukan. Karena dulu mereka pernah mencoba untuk menghalangi kejahatan mereka. Tapi malah kelompok kepala desa yang jahat itu menghancurkan beberapa polisi sampai membuat mereka jera untuk memberi mereka hukuman terkait kejahatan yang telah mereka lakukan. Capati yang merupakan anak buah kepercayaan Rauda Gowda, pemimpin desa ini kemudian ia menjemput Yuvraj dan teman-temannya dari kantor polisi, lalu membawanya ke kediaman Rauda Gowda, yang ternyata adalah rumah orang tua dari Pahlavi. Dengan cerdik, Yuvraj kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah ahli ilmu bumi yang berencana membuat tanggul untuk mengaliri seluruh desa agar tanaman bisa tumbuh subur dan bisa memperkaya Rauda Gowda. Mendengar hal itu, Rauda Gowda menerima kehadiran mereka untuk tinggal di kediamannya. Pahlavi merasa sangat senang melihat kesungguhan cinta yang dimiliki oleh Yuvraj karena ia berani menghadapi ayahnya yang sangat kejam. Pahlavi mengatakan kepada Yuvraj kalau ia sebenarnya telah dijodohkan dengan Capati. Capati merupakan orang kepercayaan ayahnya. Pahlavi berpura-pura memintanya meninggalkan dirinya karena ia masih malu mengatakan perasaannya kepada Yuvraj. Pahlavi sebenarnya telah menyimpan perasaan cinta kepada Yuvraj, namun ia masih merasa gengsi untuk menyatakan perasaan tersebut lebih dulu. Akan tetapi Yuvraj malah mengatakan akan tetap di desa itu. Kemudian Yuvraj mengirimkan foto Pahlavi kepada ibunya dan menceritakan kalau gadis tersebut adalah gadis yang ia cintai. Ibunya melihat foto itu hanya tersenyum simpul, melihat anaknya mulai mencintai seorang gadis. Namun ia terkejut ketika Yuvraj mengirimkan sebuah foto dirinya tengah menaiki sebuah kereta kuda. Dengan bergegas, ibu Yuvraj menelpon putranya dan menanyakan keberadaan dirinya. Yuvraj mengatakan kalau dirinya berada di desa Simhadri. Hal tersebut sontak membuat ibunya terkejut dan memintanya untuk segera kembali ke kota. Sekembalinya ia dari Simhadri, Yuvraj segera menemui ibunya yang tengah berada di kuil dan meminta penjelasan mengapa ia diminta untuk segera kembali dari desa tersebut. Dulu ayah Yuvraj yang bernama Narsimha Gowda adalah pemimpin di desa Simhadri. Ia layaknya seekor singa yang sangat ditakuti ketika memimpin desa tersebut. Hingga semua penduduk pun takluk kepadanya. Meskipun ia terkenal kejam, namun ia tidak pernah mengambil kekayaan ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri. Semua kebijakan yang ia buat adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Suatu ketika datang seorang insinyur yang ingin bekerja sama dengan ayahnya untuk membangun desa menjadi lebih baik dengan mendirikan tanggul. Namun keserakahan Rauda Gowda yang merupakan adik kandungnya menggodanya hingga ia tega membunuh kakak kandungnya sendiri ketika bersama dengan Yuvraj dan ibunya yang tengah berada di sampan merayakan ulang tahun Yuvraj saat itu. Kejadian tersebut membuat ayah Yuvraj tewas tertembak Rauda Gowda. Tak hanya membunuh ayahnya, Rauda Gowda juga mengusir ibu serta Yuvraj dari desa tersebut. Sedangkan pembangunan tidak berjalan semenjak kematian ayahnya.
Kemudian setelah meninggalkan desa tersebut, kejadian itu menimbulkan ketakutan kepada diri ibunya ketika mendengar bahwa putranya malah berkunjung ke desa tersebut. Selama ini ibunya telah mengubur rapat-rapat kisah tentang desa Simhadri dan tidak ingin pernah sekalipun untuk kembali ke tempat tersebut. Ia sangat terkejut mendapati bahwa putranya justru berada di desa tersebut. Mendengar semua cerita ibunya membuat Yufrats ingin memenuhi keinginan ayahnya untuk membangun desa itu. Yufrats mengatakan bahwa ia akan mewujudkan keinginan ayahnya dengan tangannya sendiri. Yufrats kemudian kembali mengunjungi desa Simhadri pada malam hari. Pertama, ia membuka patung ayahnya yang selama ini ditutup atas perintah Raudagoda. Sementara Capati menjadi marah kepada Raudagoda yang menyetujui kalau Yufrats akan membangun desa mereka. Ia menebarkan kebencian agar Rauda menggunakan kekuatannya untuk mencabut izin yang pernah diberikan kepada Yufrats. Kemudian Yufrats kembali ke kota untuk menemui pengacara dan juga menemui insinyur yang akan membangun desanya tersebut. Tapi tanpa diduga, ia malah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sanchu, seorang wanita cantik yang selama ini tinggal dan mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Tanpa ragu, Yufrats mengatakan keinginannya. Dan kemudian dengan senang hati Sanchu membantunya karena diam-diam Sanchu ini memang telah memiliki perasaan kepada Yufrats. Ketika berkumpul bersama-sama, Ibu Pallavi tanpa sengaja mengenang adik iparnya Narsimha Gowda. Karena hanya dialah yang bisa mengalahkan suaminya saat bermain catur ketika melihat Yufrats berhasil mengalahkan suaminya di meja catur. Hingga hal tersebut membuat suaminya marah dan meninggalkan ruangan itu begitu saja. Penduduk mulai menyukai dan menghormati Yufrats karena ia mulai melakukan pembangunan di desa tersebut. Yufrats terus berusaha untuk membuat perubahan di desa tersebut dan membuat perbaikan pada keterbelakangan di tempat itu. Yufrats sudah mulai membangun kamar mandi umum, sekolah, dan beberapa sarana penting lainnya yang selama ini dilupakan oleh Raudagoda. Namun, Capati yang datang ke proyek pembangunan tanggul meminta warga segera meninggalkan tempat tersebut dalam waktu 10 menit. Entah apa tujuannya, namun semua warga akhirnya terpaksa menuruti keinginannya tersebut. Kemudian Capati juga mengambil dokumen dari seorang pekerja dan membawa ke hadapan Raudagoda. Raudagoda ketika melihat dokumen tersebut menjadi sangat marah karena ada yang berani mencuri dokumen Narsimha di lemarinya. Ia lalu menuduh penjaga rumahnya yang telah memberikannya kepada Yufrats. Namun penjaga itu mengatakan bahwa Pallavi yang telah memberikannya, karena ia sebenarnya menjalani hubungan dengan Yufrats. Mendengar fakta tersebut, membuat Capati menjadi sangat marah dan mencekik leher Pallavi. Kemudian Ibu Pallavi memohon agar ia mau melepaskan cekikan di leher putrinya tersebut. Gowda terbawa emosi karena putrinya telah berani mengkhianati dirinya dengan memberikan berkas-berkas penting kepada Yufrats tanpa sepengetahuannya. Pallavi yang sangat sedih kemudian mendapat perlakuan kasar dari Capati, pria yang akan dijodohkan kepadanya. Ibunya pun merasa hal yang sama. Semenjak ayahnya membunuh Narsimha, ia hanya bisa memendam kesedihannya karena ia takut apabila membantah kepada suaminya itu. Capati kemudian mulai menunjukkan kuasanya. Ia mendatangi teman-teman Yufrats dan memberi mereka pelajaran. Hingga kemudian Yufrats datang dan membalas untuk memberikan pelajaran kepada Capati dan mengancamnya untuk tidak mengusik dirinya dan juga teman-temannya yang akan memperbaiki desa tersebut. Ia mengancam Capati agar tidak melibatkan diri lagi dalam urusan Yufrats untuk membuat perubahan-perubahan yang akan dilakukan bagi desanya tersebut. Raudagoda kemudian datang ke tengah-tengah desa untuk memberi keputusan kepada sepasang kekasih yang ingin menikah. Namun, Rauda tidak mengizinkannya karena mereka berbeda latar belakang.
walaupun sebenarnya mereka sangat saling menyayangi. Namun kemudian, Euphrates membantah dan meminta Rhoda untuk menyetujuinya karena keduanya telah saling menyayangi satu sama lain. Sebagian warga pun kemudian mendukung Euphrates. Dan melihat hal itu tentunya membuat Rhoda semakin marah. Ia pun akhirnya meninggalkan tempat itu begitu saja. Euphrates sangat bahagia menyaksikan pernikahan Radha dan juga suaminya yang sempat ditentang oleh Rhoda. Seketika itu Sanchu kemudian mengatakan cintanya kepada Euphrates. Namun sayangnya Euphrates menolak pernyataan cinta tersebut dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa ia telah mencintai gadis yang berasal dari desa ini yang bernama Pallavi. Mendengar jawaban dari Euphrates, Sanchu pun dengan jiwa besar menerima keputusan yang diberikan oleh Euphrates. Meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan, ia tetap bersedia membantu Euphrates untuk melakukan perubahan di desa tersebut. Chapati kemudian mulai berulah lagi. Ia mengganggu Radha dan juga suaminya, bahkan ia telah membunuh suami Radha. Tapi saat akan memperkosa Radha, ia gagal karena Radha melarikan diri. Chapati kemudian mencoba mengejarnya. Tapi Euphrates yang melihat Radha lari ketakutan mencoba menyusulnya hingga menimbulkan kesalahpahaman penduduk yang mengira Euphrates akan menculik dan memperkosa Radha. Chapati yang melihat itu menjadikan kesempatan tersebut untuk mengkambing hitamkan perbuatannya kepada Euphrates. Radha kemudian yang tengah berlari malah tersungkur hingga tertusuk benda tajam, hingga mengakibatkan dirinya tewas. Melihat Radha tewas di dekat Euphrates membuat amarah warga semakin membesar, sehingga ia menghajar Euphrates hingga pingsan. Mereka kemudian mengikat Euphrates di tengah lapangan, lalu mencambukinya beramai-ramai. Rhoda Gowda datang untuk memberinya hukuman. Ibu Euphrates datang mencoba untuk membela putranya hingga membuat Rhoda Gowda terkejut bahwa Euphrates ternyata adalah anak dari Narsimha, adik kandungnya. Tapi semua pembelaan yang dilakukan oleh Ibu Euphrates tidak menyurutkan Rhoda Gowda untuk menghukum Euphrates. Tak lama kemudian, ayah Radha datang dan menjelaskan kalau ia mendengar penjelasan menantunya bukanlah Euphrates yang telah membunuh dan mencoba memperkosa istrinya. Tapi Chapatilah yang telah melakukan seluruh kejahatan itu. Namun dengan kejamnya Rhoda langsung membunuh ayah Radha. Ia juga meminta semua anak buahnya untuk membunuh adik iparnya dan juga Euphrates. Melihat ibunya dalam bahaya, Euphrates mengeluarkan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, lalu berhasil membuka tali pengikat kepada dirinya dan langsung menghajar semua anak buah Rhoda. Melihat anak buahnya kalah di tangan Euphrates, ia pun maju menghadapi Euphrates seorang diri. Tapi, ia pun kalah karena Euphrates bukanlah tandingannya. Rhoda kemudian bersujud di kaki ibu Euphrates dan meminta maaf kepada dirinya. Ibunya pun meminta kepada putranya untuk mengampuni pamannya dan mengizinkan ia untuk tetap hidup. Walaupun pamannya telah berbuat jahat, namun tetaplah ia bagian dari keluarga yang harus dimaafkan kesalahannya. Warga pun berniat untuk mengangkat Euphrates menjadi pemimpin. Tetapi Euphrates menolak dan meminta ibunya yang berhak memimpin desa tersebut. Semua warga merasa takjub ketika melihat Euphrates berjalan menuju ke kursi ibunya. Karena mereka seperti melihat sosok Narsimha hadir kembali di hadapan mereka. Akhirnya Euphrates berhasil mengalahkan seluruh penjahat dan menyadarkan pamannya serta kembali menolong warga desa tersebut. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Raja Simha. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.